saya menyampaikan penghargaan, Pak. Jadi tapi juga saya lihat ada pertanyaan-pertanyaan yang hampir sama dari bapak-bapak sekalian dan ibu sekalian, dan ini juga jadi perhatian dari Kemendagri dan BNPB, yaitu adanya keinginan dari bapak ibu sekalian untuk bisa turun langsung ke daerah yang berkaitan dengan tugas-tugas Kemendagri. Memang cukup luas, mulai dari urusan misalnya Izin mic-nya untuk didekatkan, Pak. kurang dekat, Pak ya. Oke. Ya, misalnya yang berkaitan dengan IPDN, ya, memang apa namanya itu kami juga ingin mengundang nanti beberapa dari bapak sekalian yang berminat untuk mengisi di IPDN apa kuliah umum, sambil melihat bagaimana kondisi IPDN di Jatinangor, ada yang di Bukit Tinggi, di Papua, Sulawesi Utara, di Lombok, Mataram, Sulawesi Selatan, di Kalimantan Barat. Kita cukup banyak sebetulnya yang bisa dilihat. Kemudian kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan Dirjen Polpum, ada Pak Batiar di sini. Ya, nanti kalau ada kegiatan-kegiatan diskusi, seminar, apapun juga yang berkaitan, termasuk juga sosialisasi masalah satuan-satuan bangsa di daerah-daerah, tolong juga nanti kita ajak Bapak Ibu sekalian ke bawah. Kalau kegiatan Pemdes banyak sekali, Pak. Pemdes ini terutama yang sekarang lagi rame-rame tentang operasi merah putih, turun ke berbagai wilayah. Nah, ini juga bisa apa namanya itu kita undang Bapak Ibu sekalian yang berminat, terutama yang di dapilnya gitu. Ya, ya, banyak, Pak. Ini ada Pak Murtono ya, Pak Murtono, direktur. Karena dirjen ini sekarang lagi kegiatan di mana, Pak? Pak Laude? Ya, di Samarinda. Ya, bersama dengan kegiatan PKK, ada Raker Nasional PKK nih. Ya, kebetulan ketuanya adalah istri saya. Tapi kalau ngajak pimpinan-pimpinan bapak kayaknya kurang pas. Kalau ngajak Mbak Sinta mungkin mau gitu kan. Ya. Kemudian kegiatan-kegiatan lain yang sebenarnya banyak sekali yang kita laksanakan. Bina Adwil ini terutama. Ini penyelesaian batas wilayah, kemudian permasalahan apa Damkar, Satpol PP, terutama batas wilayah. Ini mungkin bisa menyertakan dari Komisi 2 bagaimana kompleksnya menyelesaikan satu permasalahan batas wilayah. Kalau Oda banyak sekali kegiatannya, Pak, di daerah-daerah, termasuk ngurusin peraturan-peraturan daerah, kemudian masalah DPRD-nya dan lain-lain. Dirjen Bina Bangda juga banyak nih ngurusin masalah, terutama yang lagi rame ini masalah persampahan. Kemudian musrenbang Pak, nggak habis-habis nih, Pak. Ini kalau saya lupa menyampaikan, sebetulnya musrenbang bergantian hampir semua provinsi. Hari ini saja di Aceh, makanya Pak Sekjen nggak hadir nih, Pak Tomsi, karena sedang diminta untuk hadir mewakili saya. Saya hadir di sini, Pak Ibu Wamendagri, Pak Ibu Rifkaluk lagi di Kalimantan membuka Rakernas PKK dan Dewan Kerajinan Nasional. Kemudian Pak Sekjen, Pak Wamendagri 2 sedang ada kegiatan dengan Menko Pangan, Koperasi Merah Putih. Nah, kemudian Sekjen lagi memberikan narasumber di Aceh saat ini, Pak. Ini musrenbang sebetulnya bisa nanti tolong diingatkan SPRI yang di daerah asalnya mungkin bisa ikut musrenbang itu dari Komisi 2. Kalau masalah keuangan daerah banyak sekali juga, karena tadi saya Pak Ahmad Irawan terutama mengenai masalah BUMD ini, PWLD, review anggaran, banyak sekali.
dan juga kegiatan-kegiatan lain yang Badan Nasional Perbatasan yang seringkali turun ke daerah-daerah perbatasan. Kami ke depan karena banyak sekali pertanyaan dan banyak sekali himbauan, kami akan merespon untuk mengajak Bapak Ibu sekalian nanti ke depan. Yang kedua, khusus mengenai masalah perbatasan tadi sama Pak Dedi Sitorus, ya memang tadi beliau spesifik menyampaikan masalah nunukan, ini dapilnya beliau, dan beliau sangat punya perhatian, dan memang masalah itu kerawanan kita lah di situ. Kalau untuk di perbatasan dengan Timor Leste, kita tuh membanjirin barang ke sana, kita lebih dominan. Sama dengan di Papua Nugini, kita lebih dominan. Orang sana belanja di kita. Tapi beberapa titik di Kalimantan, itu terutama di Krayan yang disampaikan tadi, saya udah pernah ke sana. Kurasnya paling bagus juga, iya. Itu aksesnya yang kurang. Saya juga gak tinggal diam. Saya sudah meminta kepada SES BNPB Pak Maruzi dengan tim berangkat ke Nunukan, baik Sebatik maupun daerah-daerah perbatasan lainnya, dan kami langsung melakukan koordinasi setelah itu dengan Kementerian PU. Ini masalahnya jalan, terutama akses jalan darat yang sulit, akhirnya lewat laut, saya ulangi, lewat sungai dan lewat udara. Saya sendiri ke sana dulu dengan udara. Nah kemudian, tolong kalau bisa ditampilkan petanya, itu sudah ada peta dari Kementerian PU. Jadi ke depan mungkin kami saran kepada pimpinan, khusus masalah BNPB ini, kami mohon bantuan juga penguatan dari Komisi 2. Sama seperti kita kemarin dengan DOB itu. DOB, 4 DOB yang sudah 3 tahun. Jadi begitu diundang dari Kementerian Keuangan, Kementerian PU, itu langsung bergeraknya lebih cepat, Pak. Begitu Bapak undang ke sini kemarin, semua bergerak cepat semua. Gitu. Nah ini sama, karena BNPB ini hanya lembaga koordinasi, Pak. Makanya anggarannya kecil, bukan lembaga eksekutor. Eksekutornya hanya di pos lintas batas, yang 15. 15 itu pimpinannya, organisasinya di tangan BNPB. Tapi di dalamnya ada orang imigrasi, bea cukai, kemudian karantina, TNI, Polri, itu bosnya ada masing-masing gitu. Lembaga koordinasi. Kemudian yang kedua, tugas kita adalah memperkuat, menyelesaikan segmen-segmen perbatasan yang bermasalah dengan negara lain. Nah yang masih ada masalah kita dengan Kalimantan Barat, Kalimantan dengan Malaysia, dan di Timor Leste kita ada satu segmen Oikusi namanya. Kalau dengan Papua Nugini tidak masalah, tapi perbatasannya hutan, itu kesalahan itu. Nah ini yang kita selesaikan melalui negosiasi diplomasi. Kemudian yang berikutnya lagi adalah mengembangkan daerah perbatasan. Nah ini yang paling sulit sekali tugas BNPB, karena anggarannya nggak ada di kita, sehingga menjadi lembaga koordinasi untuk membuat program, dan kemudian program itu lintas KL. Ini KL-nya banyak sekali, 27 kemudian lembaga yang dikoordinasikan oleh BNPB, yaitu kepala BNPB-nya saya, dan itu daerah-daerahnya. Nah, kemudian kita membuat semacam peta prioritas itu untuk pembangunan-pembangunan, dan kita sampaikan kepada Bappenas. Bappenas sudah mengakomodir untuk berapa kecamatan? 200-an lebih kecamatan yang akan dibangun di tahun 2025 ini. Anggarannya disebarkan kepada KL-KL, bukan di kita. Nah, kita hanya ikut rapat, memimpin rapatnya aja. Nah itu kemudian nanti anggaran ini yang harus dikonsolidasikan kembali per 3 bulan. Nanti mungkin kita undang perwakilan dari Komisi 2 satu saat rapat. Kalau mau ninjau lapangan juga kita siap. Nah khusus di Kalimantan Utara tadi, karena kita tahu memang masalah salah satunya di Krayan itu, ya. Sehingga akhirnya memang suara-suara di video tadi benar. Logistik kita kalah. Di sana lebih dekat dengan Malaysia.
Nah, oleh karena itu kita sudah merapat. Tolong Kak, gambar petanya nggak ada ya? Petanya yang di jalan di Kalimantan Utara. Tadi udah ada tadi. Nah, ini dia. Ini jalan ini yang warna oranye lah, jalan tanah. Yang hijau itu jalan yang sudah ada. Saya ulangi, merah yang jalan sudah ada. Ya. Yang hijau belum ada jalannya, potong. Nah, ini yang kami sampaikan kepada Menteri PU. Dan Menteri PU rapat dengan Bappenas, kita bertiga. Mereka akan mengeksekusinya mulai tahun ini, tahun depan. Ini hanya problem masalah jalan dan jembatan, tapi menembus hutan. Kira-kira itu. Ini yang akan dikerjakan, termasuk coba lihat rencananya mereka yang di tahun berikutnya dengan anggarannya. Ada slide berikutnya. Terus yang ada anggarannya. Nah, ini yang sudah dianggarkan oleh itu udah kopnya PUPR ya. Ya, totalnya adalah 227 miliar untuk membangun jalan tadi. Nah, ini kami mohon dengan segala hormat, kalau bisa kapan-kapan diundang lagi. Cukup Kemendagri, BNPB, dengan Kementerian PU dan Kementerian Keuangan. Supaya jangan lebih berubah-ubah Kementerian Keuangan mengalokasikan, betul, ya, konsisten, PU betul melakukan eksekusi. Kalau sudah diundang ke sini, saya yakin akan lebih serius